Kali ini kok ora resik, aku tambah ini. Mesti ki koro-koro limbah pate nyemari otak, nyemari lingkungan. Lah yo guru pabrik kok gelem gawe pate padahal kan gajine ya sithik. Ora perjalanan ning pabrik juga ora mulus. Dan apa emang? Masalahe calanan iki wis akeh lupange. Rekene permukaan ulan. Bukan ulan tuh kudu nglewati cekungan susik nembe tekan pabrik. Iki pe jarene nang media sosial akeh kabar nek sing entuk pansos ki wong sing sugih-sugih. Oke. Angger kayak ngono terus sing melarat tambah melarat, sing sugih malah tambah sugih ki. Aspirasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan. Namun, dalam praktiknya, penyaluran aspirasi masyarakat seringkali tidak berjalan dengan baik. Menelisik lebih dalam mengenai aspirasi masyarakat terhadap pemerintah, khususnya di Kota Pekalongan, kami melakukan survei dan wawancara dengan beberapa narasumber. Kami menghimpun aspirasi dari berbagai latar belakang masyarakat. Jadi, apa yang menjadi aspirasi mereka? Kalau menurut saya, penerima bansos itu sering tidak sesuai target. Ditambah saat ini harga BBM mahal, gaji buruh yang saya terima juga sedikit. Saya sebagai ibu rumah tangga cuma bisa berharap agar pemerintah dapat memberikan modal usaha dan lapangan kerja yang memadai agar dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Atau juga bisa dikasih lapangan pekerjaan dengan gaji yang mencukupi. Kalau saya sih pemerintah bisa bantu kasih filter buat nyaring hasil pewarna batik, terus ngasih alokasi dana buat pengembangan seni budaya, apalagi kita kan kota kreatif. Omnibus Law wis didemokne ndi-ndi karo wong kok ora setuju, cuman malah disake. Kualitas lingkungannya dhewe ya juga kurang. Sampah ning Degayu cek menggunung. Sungai juga cek kotor, harga jual tanah ya juga mahal. Di Pekalongan ini masih banyak anak pang, jadi kurang aman. Masih juga banyak sarana yang bermasalah seperti jalanan, trotoar, jembatan, dan masih banyak lain sebagainya. Kalau kami sebagai mahasiswa sih yang jadi masalah tuh alokasi dana kampus yang berbeda, UKT mahal, sama beasiswa yang sedikit. Dalam pandangan masyarakat, apa yang menjadi keresahan mereka tersebut tidak tersalurkan dan tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah. Hal ini membuat masyarakat merasa kecewa dan frustasi. Duh, dalanan rusak ngene kok gak dibener-benerke sih. Aku tak kilingan. Oma iki ki sing pas kuwi entuk pansos. Masa? Lah priye omah gede apik entuk pansos. Lah sedangkan aku sing gajine sithik ra iso tuku beras, ra iso tuku ndok, ora entuk pansos piye carimu? Astagfirullah, COVID itu tidak ada, vaksin berbahaya. Oh, ternyata benar, Indonesia nggak maju-maju, pejabat korupsi aja dibudidaya. Suara pemilu ini dimanipulasi, jual kedaulatan ke negara lain. Pak diopol ke negara. Bu, Kenapa le? Ivan Pak nyalok duit nggo bayar uang kuliah. Lah emangnya piro? 3 juta Bu. Larang nemen duit ngopo kok kuwi? Pancen sekarang kuliah emang bayarnya segitu Bu. Wes, tapi kalau ibu cuma duit-duitnya 1 juta tok. Piye sisanya mengko baik? Ya wes Bu, aku Pak mangkat sih. Yo hati-hati le. Kan, UKT mahal banget toh. Ya aku berak duit toh. Ya kan, Cir, demen aja gak sih biar pemerintah nurunin? Jangan, engko nek misale ana sing rusuh be,
kok jadi ini masyarakat malah susah tok. Ya tapi kita juga termasuk nyusahin nggak sih? Ya lah kamu masa iya udahlah besok aku di mau lihat aja. Mengapa aksi demokrasi secara tidak beradab masih sering terjadi di Pekalongan? Apa penyebabnya? Itu sebetulnya hanya masalah komunikasi saja menurut saya. Kalau memang kita selalu hadir, kita menemui masyarakat yang mungkin tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintah, insya Allah itu juga bisa diselesaikan secara kekeluargaan maupun secara kondusif, ya. Tapi pendekatan kita pemerintah Kota Pekalongan ini kepada kondusivitas, terus humanis, tetapi juga tegas. Jadi kita menghindari memang bentrok fisik dan sebagainya. Kalau untuk masyarakat secara langsung ini semuanya sudah kondusif. Yang susah kita kontrol maupun yang susah kita cari di mana ini kadang menggunakan akun-akun palsu itu adalah netizen maupun masyarakat ini yang protes hanya lewat sosmed. Nah kita nggak tahu kalau akunnya ini tidak jelas apakah itu memang orang Pekalongan, apakah bukan, ataukah memang hanya untuk memperkeruh suasana. Tapi alhamdulillah kalau di masyarakat semuanya sudah kondusif. Program yang akan kita lakukan dan menjadi skala prioritas tentunya tidak semuanya program maupun permasalahan di Kota Pekalongan ini bisa selesai dalam waktu 1 tahun, bisa selesai dalam waktu 2 tahun, bisa selesai dalam 1 periode. Ini saya rasa nggak bisa, ya. Dengan keterbatasan itu, keterbatasan SDM dari aparat sipil negara yang ada di pemerintahan Pekalongan, saya rasa semua itu ada mekanismenya. Tinggal bagaimana masyarakat ini beranggapan mana nih yang menjadi skala prioritas. Kita juga alhamdulillah sudah melakukan pendekatan keterlibatan masyarakat secara langsung tentang pembangunan maupun program dari pemerintah melalui musrenbang dari kelurahan, melalui musrenbang dari kecamatan, melalui musrenbang dari tingkat kota, semuanya sudah kita lakukan, dan keterlibatan masyarakat secara langsung. Walaupun di situ tidak semua aspirasi masyarakat itu bisa langsung kita penuhi, tetapi step by step, bertahap, dengan skala prioritas itu tadi yang saya sampaikan. Nah, kita juga mendengar dari masyarakat. Melihat upaya yang kini sedang digalakkan pemerintah, kita sebagai rakyat haruslah memahami apa itu demokrasi. Karena sistem pemerintahan demokrasi ini menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Namun, terjadi hal anomali dalam kenyataan. Kita harus melihat ini dalam sudut pandang yang berbeda. Bagaimana para pakar melihat keadaan ini, dan sebenarnya bagaimana demokrasi itu semestinya diterapkan dalam suatu pemerintahan. Dalam konteks keindonesiaan, ya, demokrasi beradab itu adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan sistem demokrasi, dan demokrasi yang sesuai dengan cita, harapan, dan falsafah Indonesia, yaitu Pancasila. Keberadaban kita sudah tercakup dan termaktub di dalam Pancasila. Dalam proses demokrasi, karena bicara hasil tentu bicara proses. Dalam proses demokrasi, kalau masih ada money politik, ada kampanye hitam, ya, terus adanya fitnah dan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar untuk menjatuhkan lawan politik dalam pesta demokrasi, saya kira ini akan menjadi hambatan, ya, dalam pelaksanaan demokratisasi khususnya di Kota Pekalongan. Menurut pakar, dalam demokrasi harus melibatkan partisipasi semua pihak secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi.
dalam proses berdemokrasi dalam masyarakat, kita harus menghargai perbedaan pendapat, tidak menyebarkan berita palsu, tidak melakukan kolusi, nepotisme, dan korupsi. Berarti rak kenapa kok wingi ana demo ning ngarepe kantor wali kota? Oke, aku ngerti. Mesti goro-goro ekonomi bar kuwi gajine sithik buru-buru kok demo. Tapi bar kuwi calanane padha rusak-rusak. Mesti kuwi tok masalahe. Lah, sing didemoke wali kota. Cemet palakku kowe. So itu ya.